Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ta'ala ala sayyidina Maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam hari ini di waktu bainal isya'in, antara maghrib dan isya'. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita nikmat yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita diberikan nikmat thalabul ilmi dengan kita menghidupkan antara waktu maghrib dan isya', sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ihya ma bainal isya'in. Nah, kemudian nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan senantiasa nikmat ini Allah jaga dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita sampai kita meninggal dunia dan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa selalu terlimpah curah dan kehadiran baginda Nabi Agung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, dan juga ketua DKM Masjid Al-Mu'allimin, juga Ustaz Abdul Qahar, dan segenap para tokoh sepuh masyarakat yang lainnya, tak lupa segenap hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kama qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin ila anqal. Al-haditsu tsani 'ashar, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa hakadha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa taqaddama tarjamatuhu, biografinya sudah kita ulas di pertemuan sebelumnya panjang lebar tentang siapa sosok Abi Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, yang nama asli beliau tidak lain adalah Abdurrahman bin Sakhar, nama aslinya Abu Hurairah. Nah, mungkin sudah kita jelaskan sekelumit biografi beliau. Nah, kita langsung masuk ke matan hadisnya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa yang disabdakan oleh Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk, kata beliau, dari bagusnya Islam seseorang itu, ya, kalau kita ngaji dalam dialek bahasa Arab ini namanya mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar, apa namanya, khabar muqaddam. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, mubtada'nya itu tarkuhu ma la ya'ni min husni islamil mar'i, kalau dalam tarkib dialek bahasa Arab. Lagi-lagi di dalam bahasa Arab itu nanti ada tujuan kenapa khabarnya ditakdim. Nah, baik, kita nggak usah bahas ke situ karena mungkin bukan ranah kita nanti di dalam pengajian umum seperti ini. Baik,
Nah, kita akan jelaskan Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ya kata Rasulullah bagusnya atau sempurnanya atau baiknya Islam seseorang itu apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Yaitu meninggalkannya ia terhadap apa-apa yang tidak pantas, atau kalau bahasa Gen Z zaman sekarang ini orang yang meninggalkan sesuatu yang anfaedah. Kalau nggak ada faedah, ya nggak ada manfaat buat akhiratnya, ya. Tapi tidak mudarat ke dunianya juga, maksudnya tidak mudarat ke akhiratnya juga. Tapi di balik sabda Nabi ini, Nabi ingin menegaskan sekali lagi, orang itu kalau kita mau lihat Islamnya bagus, dia tidak akan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang anfaedah. Ya, jadi kalau bahasa kita itu menyanyiakan waktunya yang berharga ya, untuk sekadar sesuatu yang abad, ya nggak ada artinya, nggak ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Ya, kenapa? Kata Nabi dalam hadis yang lain kalau kita ngaji, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu kata Nabi, orang yang beramal, ya. Mandana nafsahu, orang yang mempersiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang pintar. Ya, namanya kalau orang dalam perihal duniawi, orang sukses itu yang dia capek-capek kerjanya full, dia usahanya baru dia metik hasil. Gak ada orang kaya itu hasil santai-santai, ya. Kecuali bandar togel, santai kerjanya, duit masuk. Kalau orang semuanya yang berproses usaha itu semuanya dia banting tulang, banting keringat, capek di usia muda, baru dia nikmatin hasil kaya di usia tuanya. Ya, ada yang mudanya sudah berhasil. Artinya maksudnya itu dalam perihal duniawi kalau kita kasih gambaran seperti itu. Nah, Nabi ingin menegaskan kepada kita, ya lagi-lagi ini perihal adab atau sunnah nabawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya dikatakan oleh syarih, tarkuhu ma la ya'ni ay ma la tata'allaq inayatuhu bihi qawlan kana aw fi'lan. Ya, apapun itu yang berkaitan baik secara ucapan ataupun secara perbuatan. Ya. Kenapa di sini disebutkan? Karena sebagian salaf itu mengatakan, sebagian para ulama salaf kita mengatakan, ya, man alima anna kalamahu min amalihi qalla kalamuhu ila fi ma ya'ni wa man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Barang siapa yang tahu, artinya dia mengetahui bahwa ucapannya dari amalnya itu lebih sedikit, ya, kecuali terhadap apa yang pantas saja, yang layak, maksudnya yang berfaedah. Nah, maka orang ini termasuk orang yang beruntung. Tapi kata beliau, para salaf mengatakan, wa man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Barang siapa bertanya tentang apa-apa yang tidak layak untuk ditanyakan atau anfaedah, maka dia akan mendengar sesuatu yang tidak akan membuat dia senang. Ya, kalau dalam Al-Quran itu, ya la tas'alu an syai'in in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu kalau kalian tahu jawabannya akan membuat kalian terganggu, akan membuat kalian uyang kalau bahasa kita itu. Ya, lebih baik tidak tahu. Ya, urusan orang itu lebih baik tidak tahu. Ini yang diajarkan sama Nabi. Ya, bukan berarti kita cuek acuh terhadap urusan muslim lainnya, lain lagi ceritanya nanti. Ya, urusan pribadi orang, nggak usah mau tahu urusan pribadi orang. Cekcok apa kalau bahasa kita itu. Nanti ujung-ujungnya ya, merembet-merembetnya nanti masuk ke dosa fitnah, dosa ghibah. Atau kita nggak ngedengar orang ghibah, nggak ngomongin orang, kita jadinya ikut andil dalam ghibahnya juga dan seterusnya. Nah, ini penting sekali masyarakat hadirin. Nah, makanya para salaf itu ya mewanti-wanti sekali untuk kita tidak melakukan sesuatu yang anfaedah, kalau bahasa kita itu sesuatu yang sia-sia, ya, yang tidak bernilai sama sekali.
Nah, makanya di sini disebutkan ada juga nanti para ulama kita, ya. Di sini disebutkan ada al-imam apa namanya? Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya, salah satu tazidu fil aqli. Ada 3 perkara yang dapat menambah kecerdasan atau menambah kesolehan kita punya akal itu. Maksudnya benar, akalnya sehat, jernih, ya, cerdas dan seterusnya, ketajaman akal. Jadi 3 perkara ini dapat menambah kita punya akal. Yang pertama kata beliau dari 3 perkara itu, yang pertama mujalasatul ulama, sering duduk berkumpul dengan orang-orang soleh atau para ulama. Ya, duduknya sama ulama itu pasti tentunya akan membawa kita selalu cenderung ingin taat kepada Allah. Kalau duduknya sama orang soleh itu kan ke bawah. Yang kita mungkin kalau sholat masih nunda-nunda, kalau ulama kan mungkin sholatnya agak tepatan waktu, berjamaah dan seterusnya, zikir, mau maksiat kayaknya malu kayaknya. Ya walaupun kita tadinya sebelum duduk sama mereka ya kita hobi maksiat, minimal ngerem. Ya belum ada saya lihat saksikan sebrutal-brutalnya orang maksiat berani mabuk depan kiai itu jarang. Minimal nahan dia, ya kan? Paling dalam hatinya ngomong, kiai kapan pulang lagi? Ya kan minimalnya itu kan, minimal itu kan ada efek kan. Ya tapi kalau ente duduk sama ulama tapi tidak berkurang rasa kepengen maksiatnya, justru kadang-kadang ini ditanyakan juga, ini ulama apa bukan, sampai tidak ada segennya orang, ya kan? Ya kata Nabi itu kan begitu banyak di dalam riwayat ya, orang soleh itu kalau ente lihat itu kepengen bawaannya taat. Ya orang soleh itu gampang melihatnya, ulama-ulama pewaris Nabi itu yang kalau ente pandang itu akan mengingatkan itu akan Allah. Bawaannya kita itu kepengen taat, cenderung kita mau merubah diri, cenderung kita itu mau akan jadi lebih baik lagi, walaupun itu sebatas ketika duduk bersama. Di luar dari situ alam bisawab, ya minimal kan mengingatkan kita pada Allah. Itu salah satunya. Jadi sering-sering duduk sama ulama kata Imam Syafi'i, ya. Kemudian wa mujalasatus sholihin. Nah, kalau yang tadi ulama, sekarang duduknya dengan orang soleh. Wa mujalasatus sholihin, ya berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini tidak terbatas sebatas ulama saja, mungkin bisa jadi teman yang baik, ya, teman yang memberikan impact positif buat kita, ya. Jadi bukan hanya ulama, dakwah itu kan banyak cara kan. Kita bisa jadi orang yang andil dalam dakwah itu dengan kita apa? Jadi figur di masyarakat contohnya, yang memang orang itu tahu dengan kita itu karakteristik kita itu orang baik, lurus orang itu hidupnya, sejarah hidupnya itu lurus, ke masjid balik nggak pernah ada kedengaran ngomongin orang, ngaji yang ngaji, sholat berjamaah ya berjamaah, sosialisasi dengan masyarakat bagus, tegur sapanya bagus, adabnya, akhlaknya. Ini kan namanya orang soleh juga, ya. Orang soleh itu nggak harus ulama, ya. Ulama udah pasti soleh. Kalau ulama tidak soleh namanya bukan ulama, namanya lesuk, ya kan. Ulama udah pasti soleh, orang soleh belum tentu ulama, ya kan. Banyak orang yang apa namanya rajin ke masjid, ya kita sering temukan jemaah kita tuh ada yang ke masjidnya masya Allah betul, ya, ibadahnya luar biasa, sedekahnya rajin dan luar biasa semua kayak amalan ibadah itu. Orangnya nggak pernah, kalau bahasa kita itu sejarah hidupnya itu bagus, ya. Nah ini orang soleh, sering duduk dengan orang soleh seperti itu, ya, insya Allah ke bawah baik. Jadi sesuatu yang kalau kita mau lakukan seperti anfaedah itu agak-agak terhindar kita mungkin. Nah kemudian yang ketiga, di antara 3 hal yang dapat menambah akal kita itu, yang ketiga apa? Wa tarkul kalam fi ma la ya'ni, ya, meninggalkan ucapan yang tidak pantas atau tidak seharusnya, atau yang kalau bahasa kita omongan yang anfaedah. Ya, kalau bahasa zaman sekarang gitu, anfaedah. Jadi nggak ada faedahnya ya kita tinggalkan. Nah itu salah satu ya yang
dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Ya. Maka banyak juga nanti para ulama kita, bahkan di antaranya di sini ada namanya Al-Imam Malik bin Dinar, salah satu tokoh ulama tasawuf. Al-Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengatakan, kata beliau rahimahullah taala, "Idza ra'aita qasawata fi qalbika wa du'fan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik." Nauzubillah min dzalik. Kata beliau, "Idza ra'aita qasawata qalbika." Kalau kamu melihat kerasnya hatimu, kalau kamu melihat kerasnya hatimu atau kamu merasakan keras, susah dinasihatin. Kalau bahasa kita itu emosi tidak stabil, dinasihatin marah, ya, disinggung dikit purik. Ada teman bikin status tentang ceramah, kayaknya nyindir saya. Ada orang, ya, ada teman bikin status tentang orang mantar pas sholat muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir hukumnya. Kalau dia secara sengaja, misalnya barang man syaribal khamar, barang siapa minum khamar, kayaknya dia bingung saya ini. Nah, ini orang kan keras hatinya, ya. Dinasihatin marah, Ustaz tahu apa? Ini orang kayak gini nih. Pertama, keras dia punya hati. Ya, kemudian apa? Idza ra'aita kasawata qalbik, kalau kamu merasakan kerasnya hatimu, kemudian kata benar apa dia? Apa berikutnya apa kata beliau? Wa du'fan fi badanik, engkau merasakan lemahnya tubuhmu. Ya, tubuh ini lemah maksudnya itu di bawah ibadah rada susah. Kemudian wa hirbanan fi rizqik, dan rezekimu terhalang. Kayaknya dapat rezeki susah, sekalinya dapat ada aja hambatannya, ada saja nantinya halangannya. Jadi kalau yang pertama, kalau ada orang engkau merasakan hatimu keras, ya, susah dan nasihatin segala macam, kemudian badanmu lemah untuk diajak ibadah, susah. Kalau diajak ngaji 1 jam 2 jam duduk gak kuat. Kalau ngopi sampai pagi, ya. Kalau udah duduk di posko ngopi sampai 3 gelas kuat, mata melek. Kalau ngaji baru mau khotimah udah ngantuk. Ya, ini maksudnya du'fan fi badanik, lemah di bawah ibadah. Kemudian hirmanan fi rizqik, rezekimu seakan-akan terhalang, susah. Ya, nggak kayak temen yang mungkin gampang aja. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Ya, namanya rezeki itu kan relatif, ya. Rezeki itu relatif. Allah sudah tahu takarannya masing-masing. Ini ada orang kriterianya nih, kalau dikasih kaya, ini kagak ke masjid lagi nih. Nah, dikasihnya kagak kaya, sedang aja. Ya, karena Allah lebih tahu keadaan hamba ini. Ya, orang kalau biasanya ibaratnya nih, biasa saldonya di dana ada 100.000, dikasih 10 miliar, kaget orang biasanya. Kagetan, ya, gila. Kalau enggak, lupa dia sudah. Jangan ke masjid mungkin, ngedoa lagi udah bingung lagi. Nanti nggak ngedoa, udah dikabul semua, udah. Ngapain lagi doa? Ada begitu kan? Ya Allah lebih tahu takaran masing-masing. Relatif. Musibahnya pun, masalahnya pun Allah uji sesuai dengan standar masing-masing. Ya. Nah, kemudian apa? Kata beliau, kalau rezekimu terhalang, wa hirmanan fi rizqik, ya. Apa alasan faktor utamanya? Kata Imam Malik bin Dinar, bukan saya mengatakan. Kata Imam Malik bin Dinar rahimahullah taala, kalau kamu merasakan keras hatimu, susah dinasihati, lemah badanmu untuk dibawa ibadah, kemudian rezekimu sempit, seret kalau bahasa kita, maka kata beliau apa kuncinya? Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Maka sesungguhnya engkau telah berbicara tentang sesuatu yang tidak pantas untuk kau bicarakan. Nah, ini naudzubillah. Bayangkan, ini belum yang maksiat yang parah ini, ya. Ngomongnya nggak pantas, mungkin bisa jadi orangnya biasa ngomong jorok, kan banyak. Atau ya dia ngomong sesuatu yang tidak pantas, bahkan cenderung yang mungkin menjurus kepada sesuatu yang haram. Ngomongin orang, ya sudah.
pasti udah jelas itu. Atau menggunjing orang soleh, ngomongin ulama, ya kan? Apa itu Ustadz katanya? Ustadz kan bajunya lecak banget Ustadz. Dia ngomongin, Ustadz kan bajunya lecak banget. Emang bini kagak ngurus apa katanya? Lah, segala baju orang diomongin kan. Nah, ini mungkin sesuatu kan harus yang tidak perlu diomongkan. Ya. Atau Ustadz itu kok bajunya antum mungkin ya kita di saya tuh alhamdulillah nggak ketemu yang neko-neko ya. Saya pernah di daerah mana itu ya, di Palangkaraya, saya ketemu ada guru namanya Ustadz Ping. Ya, yang benar kan namanya Ustadz Ping. Saya pikir Ustadz Ping itu apa ya? Pas saya ketemu benar bajunya pink semua, sampai ke imam-imamanya, sampai ke peci-pecinya pink, sampai ke sendal-sendalnya. Ya zaman sekarang orang kan kalau nggak ada ciri khas susah nyohor kan. Padahal bukan begitu, visi-misi dakwah itu nggak seperti itu. Dakwah itu bukan disuruh, gitu Pak. Ya bukan ditampilan. Kalau dakwah itu sesuai dengan packaging, ya kita mungkin nggak ada apa-apanya. Maka yang dakwah itu semua yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang rapi-rapi, yang wangi-wangi gitu. Nah, kan nggak seperti itu dakwah itu. Nah, cuman ada seperti itu kan. Cuman kalau kita kan tugas kita sebagai jemaah atau mustami'in, ya bukan tugas kita mengomentar itu. Kan omongan yang nggak pantas contohnya begini. Maksudnya saya mau klarifikasikan begini. Itu Ustaz kenapa Pak perlu diping-ping ya? Apa nggak ada warna lain yang lebih esok gitu ya, warnanya yang lebih ke laki-laki? Pink kan warnanya cherry bell, nah, misalnya. Nah, itu kan maksudnya omongan yang tidak pantas, maksudnya tidak perlu dia ucapkan. Dia mau pakai pink kek, dia mau pakai gamisnya peluk kek, yang penting itu belajar ngaji dapat ilmunya, betul nggak? Nah, itu salah satu maksud saya tuh contoh yang paling konkret mungkin begitu. Nah, sesuatu yang tidak pantas, apalagi omongan sesuatu yang tidak layak. Ya, menggibah, menggunjing, mencemooh atau memfitnah dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Bayangkan, itu akan berefek ke kita susah dinasihati, ibadah berat, bahkan na'udzubillah min dzaliknya berdampak pada ekonomi kita, rezeki kita. Seret. Ya, jadinya kenapa? Nah, makanya ulama itu diantaranya mengatakan anna luhumal ulama masmum. Sebagian ulama mengatakan apa? Ketahuilah bahwasanya darah ulama itu beracun. Yang maksud darah ulama itu beracun, ya kita ngomongin mereka ya. Jadi kalau bahasa orang kita apa ketulah gitu ya. Nah, ketulah itu apa kalau bahasa kita? Walat. Ya. Yang namanya main. Ya, makanya hati-hati untuk kita yang ya tidak senang silakan pendam dalam hati. Cukup jangan utarakan, jangan tunjukkan dengan sikap, apalagi diutarakan, pendam dalam hati, istighfar sudah. Berarti kamu punya hati bermasalah masih. Ya, kalau orang hatinya bersih itu kan pasti bagus-bagus semua. Ya namanya wadah itu kalau wadah itu bersih, ya insya Allah yang masuk juga bersih-bersih. Ya Allah itu ibaratnya ngelihat hati kita itu ibarat seperti wadah. Sekarang saya tanya. Antum kalau ada orang mau nuang makan, wadahnya kotor, kira-kira sultan nggak yang mau nuang? Kan suruh bersihin dulu, bersihin baru dituang. Ya. Kalau kita ngelihat wadah kotor, kira-kira mau nuang makanan, bermasalah nggak kita punya otaknya boleh? Kan bersihin dulu, pasti kan. Allah pun begitu. Ngelihat kita nih, kalau masih banyak kotoran ya, bagaimana Allah mau nuang kita? Bagaimana? Makanya tugas kita belajar itu bukan pintar sebenarnya. Pertama kali apa? Menata kita punya hati, memperbaiki kualitas diri kita dan juga penghambaan kita kepada Allah. Itu kunci kita ngaji itu seperti itu. Kalau ngaji tujuannya biar jadi ulama semua, besok kalau jadi ulama semua siapa mustaminya? Betul nggak? Betul ya. Jadi kalau saya ngajar di majelis taklim, besok biar jadi ustadz semua ngajar. Besok saya ngajar siapa? Kan ustadz kohar nggak ada jemaah. Si anu mana? Ada jam bentrok pak ustadz dia ngajar juga. Nah, ribet itu. Ya. Semuanya apa? Ya semuanya falikul lisyai'in maziyah. Ya, setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Ya, punya bagian-bagiannya. Ustadz dengan ilmunya, dengan amalnya, jemaah juga dengan apa? Amalnya masing-masing. Semuanya punya andil. Ya. Nah, itu makanya yang diajarkan oleh guru-guru kita. Baik.
Nah, ini penting mengingat apa yang diucapkan Nabi tadi. Makanya Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisnya singkat sekali. Itu termasuk min jawami'il kalimnya Rasulullah SAW. Jadi termasuk tingginya sastra bahasa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi itu kalau ngomong sedikit tapi syarat dengan makna. Ya, salah satunya itu. Contoh lagi, termasuk jawami'il kalim Nabi. Ini kan hadis ini termasuk min jawami'il kalimnya Nabi Muhammad. Jawami'il kalim itu apa kalau terjemah bahasa Indonesia? Ya, ketinggian bahasa yang diucapkan Nabi. Balaghah kalau bahasa kita itu. Sastra yang begitu luar biasa yang yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya kalau dalam ilmu bahasa Arab itu contoh kalau bahasa kita apa ya? Nabi itu intelektual sejati. Jadi ucapannya sedikit, mudah dimengerti, bahkan mengandung banyak arti. Saya kasih contoh. Kalau kita ngaji dalam ilmu balaghah itu, salah contohnya dalam hadis Bulughul Maram. Di bab pertama itu Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, yang ini ucapan Nabi ini sampai 4 madhab berbeda. Bayangkan Nabi ngomong sampai 4 madhab berbeda. Apa kata Nabi? Ketika Nabi ditanya tentang ma'ul bahar, tentang air laut, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang air laut? Apa kata Nabi? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Rasul. Jawabannya singkat, jelas, tapi syarat dengan makna. Nabi jawab apa? Air laut itu, kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu. Airnya suci dan mensucikan, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Coba dalam fikih 4 mazhab langsung berbeda. Satu ucapan Nabi. Ya, sekarang kalau dikatakan di laut semuanya halal bangkainya, sekarang kalau ada anjing laut mati di laut. Nanti mau bilang halal pakai hadis itu. Betul nggak? Akan ada binatang laut yang namanya anjing laut. Ya betul nggak? Ada yang namanya apa? Ular mungkin ya, apa lagi? Ya banyak kan nanti di laut itu. Ya, kalau dibilang halal semua, makanya nanti ada murajjihnya, yang mentarjih itu hadis dan juga min qaridati min dahnil ulama, dari tajamnya, jernihnya akal para ulama dalam mereka mentakhrij lafaz-lafaz yang ada dalam hadis Nabi Muhammad. Artinya apa? Semuanya tidak akan luput daripada peran penting para ulama. Kita nggak ada yang paham sampai sekarang baca hadis. Zaman sekarang enak, kita buka Google keluar dari AI. Ya, ketik hadis apa keluar. Tapi apa AI lebih paham daripada ulama kita? Nah, itu ngaco, makanya banyak terjemahan sekarang. Ya, terjemahan sekarang ngaco. Kenapa? Dia menerjemahkan secara letterlek, tekstual. Ya, banyak sekali kefafalan terjemah itu, sehingga kalau bicara hadis konteksnya ahkam, bicara hukum, salah menerjemahkan fatal dalam hukum. Nah, itu lagi-lagi pesan pentingnya apa? Sesuatu yang mengisyaratkan agar yang namanya mengaji atau belajar itu tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Kalau instan sekarang orang nggak perlu, zaman sekarang orang lebih pintar. Tapi apakah pintar dia benar? Belum tentu. Kalau pintar plus benar plus soleh, bubarin semua pondok pesantren. Cukup pegang aplikasi AI, orang jadi ulama zaman sekarang. Nah, tapi tidak. Ya, innal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ya, baik, kita kembalikan lagi. Ya. Dari hadis ini kita akan melihat banyak sekali yang disarahkan oleh para ulama-ulama kita, di antaranya Syekh Abdurrahman Al-Jardani, satu faedah yang beliau simpulkan. Ya. Di sini beliau menjelaskan tentang hadis ini. Ya, di antaranya ada satu ulama yang sangat populer sekali dalam ilmu tasawuf. Di sini ada yang namanya Al-Imam Al-Ghazali. Kita tahu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ulama kebanggaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau mengatakan ilaju tarki ma la ya'ni
an ya'lama anna al-maut baina yadayhi wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha wa anna anfasahu ra'su malihi wa anna lisanahu syabakatuhu yaqdiru ala an yantaqis ay yastab biha al-hurul dan seterusnya. Nah, di samping ada sabda Nabi tentang dibalik nilai sempurnanya atau baiknya Islam seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang anfaedah, Imam Al-Ghazali juga memberikan resep atau kiat-kiat, kata Imam Ghazali, bagaimana cara menghilangkan rasa atau sikap kita yang serba mau tahu itu, fudul kalau bahasa kita tadi, atau ngomong agak dipikir-pikir, atau kalau bahasa kita itu ngerem. Kita punya mulut biar ngomong nggak anfaedah atau ngomong yang sia-sia. Kata Imam Ghazali, ilaju tarki ma la yakni, mengobati atau cara menyembuhkan atau meninggalkan apa-apa yang tidak pantas atau tidak layak untuk kita lakukan baik secara ucapan maupun perbuatan. Pertama kata beliau, an ya'lama annal maut baina yadayhi. Harus dia punya modal yang pertama, dia meyakini dan mengetahui serta menyadari yang namanya kematian itu ada di hadapannya. Harus mikir begitu orang tuh kalau mau ngomong. Misal kalau ngomong, kalau saya meninggal ini ribet nih urusannya nih. Jadi fitnah segala macam, atau minimal kata Nabi itu if'al li ghairika ma tuhibbu li nafsik. Kata Rasulullah itu ketika mengatakan hadis yang nanti kita akan jelaskan di hadis sebelum setelahnya ini, kata Rasulullah itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Sebagaimana hadis yang lain juga Nabi tegaskan, Nabi lebih spesifik, Nabi lebih detailkan lagi, apa kata Nabi? Ai if'al li ghairika ma tuhibbu li nafsik. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau senang perbuatan itu diberlakukan pada dirimu. Maksudnya kalau kamu senang dikasih sama orang, banyak-banyak ngasih. Kita kalau dikasih sama orang girang, senang, banyak-banyak ngasih. Ya, jangan banyak ngarep tapi nggak pernah ngasih. Ya, dikasih sama orang, alhamdulillah. Ya kan kalau bahasa kita itu, ente kalau mau dikondangin orang, banyak-banyak kondangan. Kan begitu ya Ustaz ya? Ini kok kenapa ya warga saya undang nggak ada yang datang? Nah itu kagak pernah kondangan. Gimana orang mau kondangan? Bahasa gampangnya gitu. Nah sama kata Nabi, berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kamu ingin perbuatan itu diberlakukan kepada kamu. Itu salah satunya. Nah dengan begitu apa? Ya baru ya kita merasakan apa namanya, sebagaimana dikatakan Nabi, sempurna kita punya iman. Itu maksudnya. Dan berikut pun kata Imam Ghazali tadi, cara yang pertama tadi, kata beliau, mengobatinya apa? Dia menyadari bahwasanya yang namanya kematian, ya itu ada di hadapannya. Nah, bagaimana tidak? Sampai detik ini, belum satu pun ada aplikasi secanggih apapun, orang sehebat apapun, wali yang mana bagaimanapun, yang bisa memberikan bocoran kalau ente meninggal kapan. Benar nggak? Ente datang nih syariat ke orang mau sehebat apapun, saya mau nanya Mbak Yai, kira-kira nih saya mati kapan? Ada kayak berjawab itu? Kiainya aja kalau ditanya, saya juga nggak tahu kapan. Ya, kenapa? Karena al-maut ya'ti baghtah, kata Rasulullah. Mati itu datangnya tiba-tiba. Ya kan kalau orang dikasih tahu bocoran matinya, ya enak kita. Paling enak. Saya yakin masjid nggak bakal kosong. Ya, kita kalau dikasih tahu bocorannya, Fulan bin Fulan meninggalnya tanggal 29 September 2025, jatuh tepat hari Senin. Wah itu saya yakin bininya dibalikin ke rumah mertua, tuh orang pasti di masjid baik, ibadah terus dia bagus ya, sujud, tunggang-tungging, sholat apalagi, udah bingung sholat apalagi sudah. Tahajud, qodok, taubat, apapun sholat sudah. Kenapa? Waktunya tinggal per sekian jam sudah. Kenapa?
sudah dapat bocoran kalau dia meninggal hari Senin tanggal 29, jamnya masih dirahasiakan misalnya, atau jamnya kasih bocoran, kan nggak ada yang tahu mati itu, betul nggak? Bahkan Nabi Allah Nuh, ya, yang umurnya 950 tahun, Nabi Nuh tuh 1000 tahun lebih umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh itu 1000 tahun lebih. Tapi bayangkan Nabi Nuh waktu didatangnya sama malaikat Jibril, waktu ditanya sama malaikat Jibril, kalau bahasa kita itu ditanya sama malaikat Jibril, kesan-kesannya antum setelah umur 1000 tahun ini apa nih, kalau bahasa kita itu. Jadi malaikat Jibril ngomong sama Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umran. Bahkan malaikat Jibril dalam riwayat itu manggil Nabi Nuh itu dengan julukan apa? Ya atwalal anbiya'i umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Apa pertanyaan malaikat Jibril seterusnya? Kaifa wajadta dunya? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana yang kamu rasakan hidup di dunia ini? Apa jawaban Nabi Allah Nuh? Jawaban Nabi Nuh apa? Wajadtuha kadarin lahu babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Wahai Jibril, saya rasakan hidup di dunia ini ibarat seperti saya masuk ke dalam satu rumah yang punya 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Saya masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lainnya. Sebentar nggak kira? Ada orang yang punya rumah, masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang, butuh waktu berhari-hari. Apalagi kalau rumah subsidi, 10 detik kayaknya pintu depan sama belakang gitu. Itu man langka, betul nggak Pak? Sehebat-hebatnya istana negara, nggak mungkin 1 jam Bapak nyari pintu depan sama belakang gitu. Nabi Nuh ngerasakan umur 1000 tahun itu, kata beliau, di dunia itu rasanya seperti masuk dalam satu rumah, punya 2 pintu, saya masuk pintu depan, keluar pintu belakang, selesai katanya. Itu Nabi Nuh, umurnya 1000 tahun. Umur kita, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Cuman 60 sampai 70. Kalau yang nyampe 60, kadang-kadang 40 udah bengek. Betul nggak? Udah kolesterol, asam urat, diabetes, macam-macam. 40 belum 60. Kalau yang nyampe 60 sampai 65, itu bonus sudah. 70 lebih, jarang yang zaman sekarang ini nyampe begitu. Kenapa? Makanan udah macam-macam, nggak kayak dulu masih murni makanan. Ya, zaman dulu makanan memang dibuat dengan tangan, jarang kimianya. Gimana nggak penyakitan zaman sekarang makanan, betul nggak? Zaman dulu orang makan sehat-sehat, walaupun makanannya itu dikatakan oleh dokter sumber penyakit. Gulanya asli segala macam. Zaman sekarang manisnya juga bukan manisnya asli, makanya banyak penyakit. Nah 60-70, mau kita sombongan apa 60-70 tuh? Mencak orang Sunda arek itu wae sih ya. Kita mau gitu terus. Kan enggak kan? 60-70. Nah, coba bayangin kita merenung Pak malam ini. Umur kita berapa nih? Saya alhamdulillah 40 sudah. Ada yang 45 mungkin. Satu kayaknya 55. 55 berarti 5 tahun lagi satu. 44 ya. Tuh. 44. Kalau kata Nabi 60 tahun sampai 70 tahun, berarti kan kurangnya 16 tahun. Kan banyak-banyak manusia, udah banyak-banyak masjid harusnya itu. Makanya kata Rasulullah SAW itu, ya, orang yang umurnya 40 tahun, ya, walam taglib hasanatuhu sayiatihi. Orang kalau umurnya 40 tahun tapi kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, artinya kalau orang umur 40 tahun tapi kebaikannya nggak lebih dominan dari keburukannya, apa kata Rasulullah? Masyahah syaitan ala wajhi, syaitan ngusap kepalanya, ngusap wajahnya. Apa kata syaitan? Hadal wajah la yuflih abadah. Ini wajah sial, katanya nggak bakal beruntung. Diusap sama setan. Kalau bahasa kita itu ditongol sama setan. Sial. 40 tahun masih begitu baik. Ini bukan saya yang ngomong, Rasulullah. Jadi orang kalau 40 tahun ya ditimbang-timbang kebaikannya, kalau bahasa kita itu baiknya nggak lebih dominan dari buruknya. Ya, kebaikan kalau bahasa kita itu taatnya nggak lebih banyak dari maksiatnya. Itu wajah diusap setan, dibilang sama setan, lu nggak bakal beruntung, pokoknya sial aja udah. Ya maksudnya apa?
Waniyadzubillah nantinya akan menjerumus kepada sesuatu yang menyebabkan dia nanti su'ul khatimah. Makanya orang dulu kan bilang kalau 40 tahun itu wayahnya, kata orang sudah wayahnya, sudah waktunya dia. Balik kalau bahasa kita tuh. Balik. Ini kalau 40 baru mau ngaco, telat nanti sudah. Ya, dulunya Masya Allah di PT pulang kerja dengan 40 baru mau kenal janda, baru mau ngaco, baru mau gila-gila, ada telat sudah. Ya, kalau bahasa kita itu udah uzur, udah mau expired, nanti mau gila baru. Ya banyak kita saksikan. Saya teman-teman saya banyak di PT-PT itu, anak-anak HM, anak Sugit itu banyak yang kena judi-judi online ini. Kerja dulunya lempeng-lempeng aja, nggak kuat dia ngadepin zaman. Ini jangan, emang udah zamannya, jangan disalahin zaman dari dulu sama-sama aja, cuman orangnya aja yang berbeda. Dulu ada solehan orang dulu mah, ya kan, jadi nggak ngepek zaman. Jadi kata Imam Syafi'i itu, ya naibu zamanana, kita mencela zaman kita, padahal wama zaman aibu, padahal zaman itu nggak punya aib. Dari dulu zamannya sama, matahari terbit tenggelamnya sama. Jadi jangan nyalain orang, emang udah zamannya. Enggak, entenya aja yang kebawa zaman. Betul nggak? Zaman dari dulu sama. Makanya kata Imam Syafi'i, udah jauh-jauh hari Imam Syafi'i, 1000 tahun lebih udah ngomong. Ya, zaman jangan pernah mencaci zaman, katanya. Jangan pernah mencaci masa, karena masa tidak punya kesalahan. Karena setiap masa pasti ada orangnya. Makanya kata Rasulullah ketika berbicara kepada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud, waktu Abdullah bin Mas'ud nyeret kepalanya Abu Jahal, ya, ini tahu sejarah Abu Jahal itu waktu mau dieksekusi, mau dipotong, ya, kenapa Rasul sampai katakan Fir'aunu ummati asyaddu min Fir'auna Musa, kata Rasulullah. Fir'aun di zamanku, kata Rasulullah, lebih dahsyat daripada Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Nah, kenapa? Waktu Abu Jahal ini ditawari taubat sama Abdullah bin Mas'ud, dia tidak mau. Waktu mau kan yang membunuh Abu Jahal ini, kalau kita sedikit lari ke sirah, waktu mau dibunuh ini kan Rasulullah cari sisa-sisa orang yang masih hidup, tawarkan untuk masuk Islam. Ya, maksudnya Nabi masih mikirkan ya orang kafir yang berperang sama Nabi sekalipun mereka kalah. Siapa tahu nanti di penghujung hayat mereka, nafas mereka, ya dakwah Nabi berhasil masuk Islam dia, walaupun di detik-detik akhir. Dia ketemu Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya panjang, kalau kita runut itu panjang. Ya saya mau simpelkan aja. Begitu ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Jahal, aslim taslam, kamu masuk Islam selamat. Kalau tidak, ya saya potong leher kamu, saya bawa ke Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Begitu ditawarin masuk Islam, selamat. Kalau enggak saya potong, kata Abu Jahal, kamu potong aja kepala saya, bawa kepada Rasulullah. Ingat Abdul Mas'ud, kalau kamu ya benar Mas'ud, kalau kamu motong saya, jangan pakai pisau kamu takutnya kurang tajam. Pakai pisau saya, potongnya dari agak bawahan sedikit, jangan di leher lepas, biar Muhammad bisa mengenali wajah saya. Bayangkan, sudah mau mati, ditawarin, masih sombong juga. Akhirnya Abdul Mas'ud kecil badannya, 75 sentian, virak badannya. Dinaikin di atas dadanya, digorok, karena nggak bisa bawa kepalanya Abu Jahal. Ini tinggi badannya 2 meteran. Apa akhirnya? Diikat pakai tali, diseret, dibawakan kepada Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah detik-detik dia mau gorok Abu Jahal. Begitu tahu ceritanya, ditawarkan Islam, dia sudah tidak mau, ya Rasulullah. Bahkan dia berpesan kepada saya, motongnya agak bawahan agar engkau mengenali wajahnya Abu Jahal ini. Apa kata Rasulullah? Asbab nuzul hadis itu, Nabi katakan, Fir'aunu ummati asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aun yang ada di zamanku lebih dahsyat daripada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Kenapa? Fir'aun di zaman Nabi Musa waktu tenggelam, ya amantu bi Rabbi Musa, dia sempat ikrar beriman tapi udah telat. Ya, Fir'aun itu sempat taubat, tapi ulama sepakat dalam mu'dhamul mufassirin, ulama tafsir, jumhur ulama tafsir mengatakan ketika Fir'aun mengatakan dalam Al-Qur'an itu, amantu bi Rabbi Musa, ketika dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa, tapi rohnya sudah dicabut lewat kerongkongan, sudah telat. Tapi si Fir'aun itu masih zaman Nabi Musa, masih sadar di detik-detik akhir. Kalau bahasa orang sekarang, last minute dia.
udah mau dikit lagi mau jadi mayit, sempat mau taubat. Ini Abu Jahal ditawarin taubat kagak mau pisan. Nah, makanya Fir'aun di zaman sekarang, zaman Nabi itu, umat Nabi lebih dahsyat daripada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Kenapa saya katakan demikian? Zaman sekarang orang bikin dosa ditegur malah nantang. Paham nggak? Tahu apa Ustaz? Riba aja, main riba aja. Emang Ustaz mau minjemin saya duit? Lah, kadang-kadang betul nggak? Makanya saya katakan ini Fir'aun yang lebih dahsyat daripada Fir'aun yang ada zaman Nabi Musa. Bukan saya yang ngomong, Rasul yang ngomong. Fir'aun ummati asyaddu min Fir'auna Musa. Kenapa demikian Nabi sampai mengatakan begitu? Karena Fir'aun di zaman Nabi Musa dia menyadari pada akhirnya kalau dia salah dan Tuhan Nabi Musa benar. Tapi Fir'aun yang ada di zaman Rasulullah yaitu Abu Jahal sama sekali walaupun sekalipun dia mati dia tetap pertahankan dia menyembah Lata dan Uzza tanpa mau ditawarkan untuk beriman. Nah, nggak jauh beda dengan kita. Kalau kalau kita kasih tahu tentang hukum Allah, kekeh dia nolak, tetap dengan emosinya dengan segala macamnya. Waliyadzubillah, jangan sampaikan masuk Fir'aun yang kita ini dikategorikan Fir'aun yang lebih hebat, lebih dahsyat di zaman Nabi Musa. Na'udzubillah dari karena waktu sudah masuk waktu azan Isya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.